Hao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bernapas lega setelah sekian waktu menunggu kabar keberangkatan kawan-kawan calon pekerja migran Indonesia ke Taiwan. Dibilang buka, tapi kok agensi bilangnya hoax. Dibilang mengada-ada, tapi setiap media dan tak sedikit kanal YouTube yang mengupload beritanya. Nah, hari ini kabar baik sekali lagi terkhusus bagi teman-teman CPMI yang sudah menunggu lama dan bertanya-tanya kapan ya giliran saya berangkat. Dan tanda tanya itu kini tak perlu ada lagi. Kenapa? Sebab per hari ini Kamis 11 November hingga 23 November nanti pemerintah Indonesia memperoleh kuota pengiriman pekerja migran sebanyak 1.700 orang. Jadi ingat, ini merupakan kloter pertama. Dan semoga kawan-kawan semuanya masuk dalam kloter yang pertama ini ya. Oke, good luck untuk kalian semua dan simak beritanya di Anjani Utami Channel, ngevlognya TKW, sharing dan tips. Dan hampir setahun terhadap pekerja migran Indonesia, pemerintah Taiwan pada Kamis hari ini, 11 November 2021 membuka perbatasannya bagi 1.700 pekerja migran dan pengasuh dari Indonesia. Pada hari Rabu 10 November, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia mengumumkan konferensi pers bahwa gelombang pertama pekerja Indonesia akan diizinkan masuk ke Taiwan mulai 11 November hingga 23 Desember. Pekerja akan mulai berdatangan bulan ini dan fasilitas karantina telah disiapkan untuk 1.700 orang untuk mengantisipasi kedatangan mereka. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, 850 diantaranya akan bekerja di pabrik dan panti jompo, sementara 850 separuhnya akan bekerja sebagai pengasuh lansia di rumah tangga. Karena lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tahun lalu, masuknya pekerja migran dari negara itu dihentikan pada 4 Desember 2020. Namun karena kasus mulai mereda, Mall pada 1 November mengusulkan rencana di pekerja migran mana yang akan diizinkan masuk ke Taiwan bulan ini berdasarkan sistem poin. Dalam jumpa pers pada hari Rabu, Direktur Jenderal Badan Pengembangan Tenaga Kerja Mall, Chemeng Liang, menyatakan bahwa pihak berwenang Taiwan dan Indonesia telah mengadakan pertemuan online virtual tentang persiapan untuk membuka perbatasan bagi pekerja migran untuk melaporkan ke CECC sesegera mungkin dan memperkirakan bahwa pekerja Indonesia dapat mulai masuk pada awal minggu ini. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Rabu kemarin, Benny Ramdhani, Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) mengatakan bahwa sejak larangan buruh migran Indonesia diberlakukan, sebanyak 12.730 CPMI telah terdaftar untuk bekerja di Taiwan. Pengasuh merupakan kelompok terbesar, diikuti oleh 4.755 pekerja pabrik dan 988 pekerja perikanan. Salah satu alasan dasar yang diberikan untuk larangan yang dikenakan pada pekerja Indonesia Desember lalu adalah karena banyak yang memberikan dokumen yang mengklaim bahwa mereka telah dites negatif untuk COVID tetapi dinyatakan positif saat tiba di Taiwan. Sementara pihak Indonesia mendesak penerapan kebijakan biaya penempatan nol atau zero cost. Dengan perlambatan kasus COVID di Indonesia baru-baru ini, kedua negara telah mencapai kesepakatan tentang tindakan pencegahan epidemi yang dilakukan oleh Agensi Tenaga Kerja Indonesia, Pusat Pelatihan Migran, lembaga medis yang ditunjuk, dan laboratorium yang melakukan pengujian. Karena jumlah kasus mingguan yang relatif rendah di Indonesia, pekerja dari negara ini menjadi prioritas utama untuk masuk.
Mall belum berkomentar kapan pekerja migran dari negara lain seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam akan diizinkan masuk. Syukur alhamdulillah ya, Indonesia menjadi prioritas utama yang diizinkan masuk ke Taiwan. Ini benar-benar hal yang harus kita syukuri bersama kawan-kawan. Dan God bless to all of you. Semoga saja dari yang 1.700 kloter pertama ini dilancarkan dan tidak ada kendala suatu apa hingga akan disusul dengan pemberangkatan tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, itu adalah doa kita bersama. Stay safe, selalu jaga prokes, taati prokes, dan Allah bersama kita selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca yuk. Bagaimana fee agency itu dikeluarkan dari komponen biaya form saat pengurusan visa. Karena